What's County 911, where's your emergency? Hi, let's stay there. Where are you at? No, it's Wagner? Okay, what's going on? I don't even know. You don't know what's going on? Is he breathing? Oh my God. My friend is dead. I don't see a gun unless it's underneath him, and I didn't want to move him. Did you look in his bag? I did. They flipped him over, didn't see a gun. If that's the case, it wasn't no suicide. Bel Air adalah sebuah desa yang terletak di Belmont County, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Lokasinya terletak di perbatasan negara bagian Ohio dengan West Virginia. Desa ini pun terletak di sepanjang sungai Ohio. Yang paling terkenal dari wilayah ini adalah jembatan tol Bel Air yang dibangun pada tahun 1926 dan sudah ditutup secara permanen sejak tahun 1991. Kini, jembatan tol itu terbengkalai. Tidak jauh dari jembatan tol terbengkalai itu, sebuah tragedi mengerikan pernah terjadi di sebuah rumah seorang pria bernama Brad McGarry. Brad adalah pria berusia 43 tahun yang tinggal di desa itu. Dia terbunuh di basement rumahnya dengan luka tembak di belakang kepalanya. Siapakah Brad McGarry? Nama lengkapnya adalah Brad Dennis McGarry, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1973 di kota Cambridge, Ohio. Brad pernah lulus dari sekolah kejuruan Swiss Hills, dari jurusan tata rias dan penata rambut. Sampai sebelum kematiannya, Brad bekerja sebagai pengusaha yang membuka perusahaan tambang batu bara di Ohio. Di usianya yang sudah sangat matang, Brad belum memiliki istri dan juga anak. Dia dikenal sebagai pria penyuka sesama jenis yang terbuka dan sering menjalin hubungan dengan banyak pria. Walaupun begitu, keluarganya menerima dia apa adanya, dan semua sahabat serta teman-temannya sangat menyayanginya. Hingga pada akhirnya, salah satu sahabatnya menemukan dia sudah tewas di basement rumahnya. What's County 911, where's your emergency? Hi, let's stay there. Where are you at? No, it's Wagner? Okay, what's going on? I don't even know. You don't know what's going on? Is he breathing? Oh my God. My friend is dead. Okay, is that your husband? My husband's freaking out. Yes, his best Okay. friend. My daughter. Elizabeth, get outside. Ma'am. She's on the floor. There's blood everywhere. Oh my God, he has a gun wound in the back of his head. He's in the throw up. What is your name? My name is Sherry King. Sherry. You don't see a gun? No, I don't see a gun. Okay. Listen, I need you and your husband to back out of the residence and wait outside for the officers. Do you hear me? All right. Sherry Kenny, sang penelpon operator 911 yang melaporkan penemuan jenazah Brad serta suaminya Sherry, yaitu David Kenny, adalah sahabat dari Brad semasa hidupnya. Ketika polisi datang ke lokasi kejadian, polisi bertemu dengan Sherry dan David, pasangan suami istri yang menemukan sahabat mereka tewas di basement rumahnya. I can't believe that. How long you guys been? 8, 9 years. Oh yeah. My kids call him Uncle. He's supposed to go to the Bahamas with us in August. Best buds, I think. Yeah, he's one of my best friends. He met him in coal mining classes years ago, and we just took him in his family. I'm trying not to freak out. I'm sorry. I can't not see him, man. I'm not supposed to see that, man. Go get him. How you coming out here? That right there is weed eaters, the whole plant. Okay. The weed eater? Yes, sir. We come to the basement door and knocked, because my daughter knocked on the front door. I told her, I said, Cisco, knock on the back door. She went up and knocked on the back door. Door was open. I went up right behind her. I noticed that the kitchen was scattered. There was stuff all over there. I told my wife, I said, Sherry, something's wrong.
Ketika polisi masuk ke basement rumah Brad, mereka menemukan tubuh Brad terbaring tertelungkup di lantai dengan genangan darah yang keluar dari kepalanya. Polisi juga mendapatkan informasi dari Sherry dan David bahwa Brad baru saja mengakhiri hubungannya dengan seorang pria bernama Scotty. Tapi mereka sama sekali tidak tahu nama belakang Scotty. They stayed with him like he's the last relationship he was in. It was pulled off, and he hasn't been with anybody ever since. Well, no. It was the guy. Yeah. Okay. Scott Scotty. something. Oh man. Bad mother. I think this is the regular relationship record. Polisi juga melihat-lihat seluruh rumah Brad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sambil melihat-lihat, polisi menemukan perabotan di rumah Brad sudah berhamburan dan tampaknya ada seseorang yang mencari sesuatu. Ada beberapa handphone baru yang tergeletak di lantai. Bahkan sejumlah uang juga jatuh di sana. Tapi polisi tidak menemukan adanya barang-barang berharga yang dicuri dari sana. Polisi yakin bahwa perampokan itu hanyalah settingan. Kecurigaan kedua polisi adalah Brad mengakhiri hidupnya sendiri. Dari jenazah Brad yang diautopsi, dilaporkan bahwa selain ada luka tembak di kepala, ditemukan juga luka di sekitar jari Brad. Dari hasil penggeledahan, polisi tidak menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh Brad. Jika memang Brad mengakhiri hidupnya sendiri, seharusnya senjata yang digunakan untuk menembak dirinya sendiri terjatuh di sekitar tubuhnya. Tapi, polisi sama sekali tidak menemukan satu senjata pun di rumah Brad. But I don't see a gun unless it's underneath him, and I didn't want to move him. You look at the neck. I did. Polisi mempunyai teori yang lain. Brad dibunuh, dan perampokan sengaja dibuat seolah-olah Brad terbunuh oleh perampoknya. Yang sebenarnya tidak ada perampokan, melainkan permasalahan pribadi. I don't see a firearm. No, I didn't either. They flipped him over. They didn't see a gun. And if that's the case, it wasn't no suicide. He's a rigger. Who found him? People outside. David Kenny. Dari keterangan Sherry dan David bahwa Brad baru saja putus dari seorang pria bernama Scotty, detektif kembali mewawancarai keluarga dan teman-teman Brad untuk menyusun kronologi pembunuhan dan siapa yang menjadi pelakunya. Setelah polisi meminta keterangan dari para saksi, polisi mendapatkan nama lengkap Scotty, mantan pacar Brad. Dia adalah Scotty Butler. Ketika polisi datang ke rumah Scotty, ibunya membukakan pintu untuk polisi dan menyatakan bahwa Scotty sudah dipenjara sejak 3 bulan sebelumnya karena melanggar masa percobaan atas sebuah kasus. Jelas, Scotty tidak bisa keluar dari penjara atau mengendalikan seseorang untuk melakukan pembunuhan pada Brad. Scotty tidak lagi menjadi orang yang dicurigai. Ketika polisi belum menemukan terduga pelakunya, polisi kembali memperhatikan rekaman kamera pengintai dan kamera tersembunyi untuk melihat-lihat siapa yang datang dan pergi dari rumah Brad sebelum kejadian dan pada saat penemuan. Ada satu kamera pengintai dari tetangga Brad yang rumahnya tepat berada di seberang rumah Brad yang bisa menjelaskan semuanya pada polisi. Sambil polisi menganalisa rekaman itu, polisi juga menganalisa gerak-gerik David Kenny saat diinterogasi, karena David sangat mencurigakan. Masalahnya, sepupu Brad menyebutkan nama David saat dia diinterogasi sehari sebelumnya, bahwa Brad menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri yang disebut dengan DJ. Nama DJ diyakini merujuk ke nama David Kenny, karena nama David lah satu-satunya yang pernah disebut oleh Brad kepadanya. Sunday, we went to Grammy's. We were sitting around the table. It was just me and Brad and Heather, which is another cousin of mine. And he made a comment how this DJ guy, he was coming over. Brad's intent was it was romantic. He made a joke about taking a nap. And it wasn't taking a nap. He was insinuating that they were having sex. It's like quotation marks. This was Sunday. This was Sunday. He was killed. Yes.
What time do you leave? between 1:30 and 2. Really? Yes, he was supposed First to. I heard of that. He was dropping all the tuxes off. I also know that he was married. Who told you that? Brad did. Brad told you. Yeah, she being the wife didn't know all this time. They've been doing this for years. From what I understand, the two of them, Brad and DJ, kind of, I don't know if they laid low or they completely broke up. I guess they call him DJ or David Kenny. Really? Yes, it's the only guy. Because it's the only guy he's ever told me about. It's the guy. That's him. That's him. Sehingga setelah itu, detektif meminjam handphone David untuk berpura-pura meminta foto-foto Brad yang dia simpan di galerinya. Yang sebenarnya, diam-diam, detektif menyalin beberapa informasi dari handphonenya serta melacak di mana sinyal handphone David berada saat pembunuhan itu terjadi. Polisi juga menemukan bahwa hubungan David dengan Brad lebih dari sekedar sahabat. Walaupun David sepertinya sudah menghapus sebagian bukti-bukti hubungan mereka, tapi polisi masih bisa menemukan sebuah SMS antara David dan Brad yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sering melakukan hubungan badan. Akhirnya, detektif menemukan bahwa sinyal handphone David terekam berada di rumah Brad saat pembunuhan terjadi. Hasil rekaman kamera pengintai tetangga Brad juga menunjukkan bahwa David berkendara menggunakan mobil istrinya ke rumah Brad saat pembunuhan terjadi dan pulang kembali dari sana setelah 40 menit kemudian. Setelah itu, David kembali lagi bersama dengan Sherry dan putrinya ke rumah Brad dengan sebuah mobil yang berbeda untuk membawa mesin pemotong rumput yang sebelumnya mau dipinjam oleh Brad. Polisi tahu kalau David berada di rumah Brad ketika Brad dibunuh. Dan sekarang, mereka harus bekerja keras untuk membuat David mengakui semua perbuatannya. Saat interogasi, David bilang kalau dia tidak berada di rumah Brad saat Brad terbunuh. Walaupun polisi menanyakan kenapa sinyal handphonenya bisa berada di rumah Brad waktu pembunuhan terjadi. David kemudian membuat cerita kalau ada pria lain di sana yang datang ke rumah Brad, sehingga David pergi dari sana. Di saat itulah, dia mendengar suara tembakan dan melihat mobil Brad menghilang dari garasinya. Polisi melihat bahwa David terus menutup mukanya dan tidak bisa menatap ke arah polisi. Ini adalah salah satu ciri umum seorang pembunuh sedang berbohong. Polisi juga tahu kalau mobil Brad masih di dalam rumahnya dan tidak kemana-mana ketika dia dibunuh. Jadi, keterangan versi David kali ini adalah sebuah kebohongan. Why did you call the cops? Why did you do this elaborate story? Why did you put your own daughter in that basement with that body? You did that. Yes, sir. And you knew he was down there. Damn it! Quit screwing your family. Sir, Tell me what happened. I did not kill him. You knew Brad was dead, and you brought your I did daughter. not know he was dead. Setelah polisi mengkonfrontasi David berkali-kali karena dia merubah ceritanya sebanyak 8 kali, akhirnya David mengakui semua perbuatannya di depan polisi. Cross the line, man. Stop. Look at me. Let it go. Tell me what happened next. He had it in his hand. Just kind of like waving at me, you know what I mean? Telling me, you're up, I'm tired of you, I can't think my emotions this long and just to call it quits. He kept waving it at me, so I grabbed it. Okay. What happened after you grabbed it? I pushed him. Okay. And what happened? I saw. David mengakui semua perbuatannya, bahwa pertengkaran di antara mereka terjadi karena Brad meminta David untuk meninggalkan istrinya dan anaknya demi Brad. Tapi David sangat mencintai istrinya dan anaknya. Di sisi lain, David juga tidak mau putus dari Brad. Permintaan Brad membuat dilema besar untuk David. Apakah dia harus memilih istri dan anaknya atau memilih Brad? Pertengkaran semakin memanas ketika Brad mengancam akan memutuskan hubungannya dengan David. Sehingga David emosi dan memukul Brad.
mendorong Brad ke lantai, serta menembak Brad hingga meninggal dunia. Meskipun David sudah mengakui semua perbuatannya di depan polisi, setelah diinterogasi, David menyewa seorang pengacara dan menyatakan diri tidak bersalah serta tidak pernah membunuh Brad di pengadilan. Setelah beberapa bulan David Kenny ditahan serta menjalani persidangannya, David tetap tidak mau mengaku sudah membunuh pacar sekaligus selingkuhan yang sangat dia cintai itu. Meskipun semua bukti-bukti mengarah pada David Kenny, di mana polisi berhasil melacak keberadaan sinyal handphone David saat pembunuhan, polisi mendapatkan rekaman CCTV kedatangan David saat pembunuhan, bukti hubungan spesial David dan Brad, rekaman pengakuan David, dan juga keterangan dari para saksi. Walaupun hingga pada akhirnya, senjata yang digunakan tidak pernah ditemukan. Akhirnya, pada bulan Februari tahun 2018, juri menyatakan David bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada David, ditambah dengan 3 tahun hukuman penjara lagi tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. David Kenny akan menghabiskan seluruh hidupnya di dalam penjara, meninggalkan Brad McGarry di alam kubur, dan juga meninggalkan Sherry serta putrinya Elizabeth tanpa bisa melihat perkembangan putrinya hingga dia meninggal di dalam penjara.